Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran daring matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan data berkelompok. Tapi sebelum lanjut ke persoalan-persoalan terkait dengan data berkelompok, kalian harus mengetahui istilah-istilah yang ada pada data berkelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahami nanti agar nanti bisa lanjut ke persoalan atau menyelesaikan soal-soal terkait. Nah, misalkan di sini diberikan tabel distribusi frekuensi. Eh, ada interval modal atau intervalnya dan ada banyak perusahaan. Di mana banyak perusahaan ini biasanya disebut dengan frekuensi atau nilai. Frekuensi, bukan nilai. Ini banyak perusahaan yang disebut dengan frekuensi. Berikutnya banyak kelas. Ini interval-intervalnya. Berikutnya ada jumlah frekuensi atau jumlah dari seluruh frekuensi yang ada nanti. Sekarang ada beberapa istilah pada tabel distribusi frekuensi yang harus kalian pahami atau cermati. Yang pertama, interval kelas. Interval kelas itu merupakan selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Interval kelasnya yaitu 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Berikutnya frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tersebut dari data acak. Nah, di sini misalkan kelas 30 sampai 39, maka frekuensinya adalah 2. Selanjutnya, jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi merupakan jumlah dari seluruh frekuensinya. Jumlah dari seluruh frekuensi kelas interval. Tinggal kalian jumlahkan saja. Banyak kelas, yaitu banyak kelas interval atau disebutkan dengan K. Ini merupakan banyaknya kelas interval. Di sini ada ada interval 30 sampai 39 sampai dengan 90 sampai 99. Di sini kita hitung ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6 7 sehingga banyaknya kelas itu adalah ada 7 kelas. Ada 7. Banyak kelas itu ada 7 yaitu ada kelas interval pertama, kelas interval kedua sampai kelas interval yang ke-7. Berikutnya, batas bawah. Batas bawah itu disimbolkan dengan BB, di mana batas bawah itu merupakan nilai terkecil yang ada pada setiap kelas interval. Misalkan, kelas interval yang kedua, intervalnya adalah 40 sampai 49, maka batas bawahnya adalah yang paling kecil 40. Sedangkan batas bawahnya 40. Berikutnya kelas interval yang keempat, yaitu intervalnya 60 sampai 69. Bisa kalian lihat batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 60. Begitu seterusnya untuk kelas interval yang lainnya. Selanjutnya ada istilah batas atas atau disimbolkan dengan BA. Batas atas ini merupakan nilai terbesar pada setiap kelas interval. Di mana misalkan pada kelas interval yang kedua, intervalnya adalah 40 sampai 49, batas atasnya atau nilai yang terbesar adalah 49. Berikutnya misalkan kelas interval yang ke-6. Intervalnya 80 sampai 89, maka batas atasnya berapa? 89, tepat. Terus misalkan lagi kelas interval yang ketiga. Intervalnya adalah 50 sampai 59, maka batas atasnya adalah 59 dan seterusnya. Selanjutnya lagi titik tengah. Titik tengah itu disimbolkan dengan XI, itu adalah nilai tengah tiap kelas interval, di mana nilai tengah itu dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Sekali lagi, titik tengah itu disimbolkan dengan XI dan dicari dengan batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2. Contoh pada kelas interval yang kedua, batas bawahnya 40, batas atasnya 49, sehingga kalian bisa menentukan titik tengahnya adalah batas bawah tambah batas atas dibagi dengan 2, sehingga dapat 44,5. Selanjutnya lagi, tepi bawah. Tepi bawah itu disimbolkan dengan TB, di mana tepi bawah itu dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Jadi untuk menentukan tepi bawah, kalian harus bisa menentukan dulu batas bawah tiap kelas interval. Dan jangan sampai tertukar nanti. Berarti contohnya misalkan untuk kelas interval yang kedua,
tentukanlah tepi bawahnya. Tepi bawah dari batas bawah dari kelas interval kedua yaitu 40, sehingga tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5 atau 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya, tepi atas itu disimbolkan dengan TA. TA itu dicari dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi untuk menentukan tepi atas, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu batas atas tiap kelas interval. Misalkan kelas interval yang kedua, intervalnya adalah 40 sampai 49. Batas atasnya adalah 49, sehingga tepi atasnya batas atas tambah 0,5, sehingga jadi 49 tambah 0,5 sama dengan 49,5. Berikutnya, panjang kelas atau lebar kelas, yaitu atau disimbolkan dengan P, jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Panjang kelas ini bisa dicari dengan cara menghitung dengan jari banyak angka yang ada pada kelas interval. Misalkan, kelas interval yang kedua, 40 sampai 49. Banyak angka yang mungkin di sini adalah dari 41 sampai 49. Dari 40 sampai 49. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga dari tabel distribusi yang tadi, di sini ada 10 angka, sehingga panjang kelasnya adalah 10. Selanjutnya lagi, frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan kelas frekuensi kelas itu. Contoh misalkan, di sini diberikan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah 30, intervalnya adalah 30 sampai 39. Frekuensinya 2 atau banyak perusahaannya 2. Maka frekuensi kumulatifnya 2. Berikutnya, yang kelas kedua, 40 sampai 49. Frekuensinya 3, sehingga frekuensi kumulatifnya tinggal kalian jumlahkan saja. 3 dengan 2, frekuensi kumulatifnya 5. Berikutnya kelas interval yang ketiga, frekuensinya 11, sehingga frekuensi kumulatifnya tinggal kalian jumlahkan. 11 dengan 5. Nah, sekarang 416. Berikutnya ini dapat 36 didapat dari mana? Berarti ini kelas interval yang frekuensi kelas interval yang keempat dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif yang sebelumnya. 20 tambah 16 menjadi 36. Begitu seterusnya untuk menentukan frekuensi kumulatif yang lainnya. Nah, dan selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatifnya, jika kalian tepat mencari frekuensi kumulatif dari tabel distribusi frekuensinya, kalian bisa lihat dari jumlah frekuensi kumulatif yang terakhir dengan jumlah frekuensinya. Jika jumlah frekuensi berbeda dengan jumlah frekuensi kumulatif, berarti pasti kalian ada salah perhitungan pada saat mencari frekuensi kumulatifnya. Makanya nanti penjumlahan frekuensi kumulatifnya itu kalian harus tepat agar nanti jumlah frekuensi data distribusi frekuensinya sama dengan jumlah dari frekuensi kumulatifnya. Terakhir, untuk lebih memahami materi terkait dengan pengenalan data berkelompok, silahkan kalian kerjakan soal ini. Kalian cari berapa jumlah frekuensinya, banyak kelas intervalnya, dan terakhir sampai frekuensi kumulatifnya dari tabel distribusi frekuensi ini. Silahkan dicari nanti, dan nanti kalian bisa langsung buat tabel seperti ini. Buat tabel seperti ini, kalian tinggal isi. Ini sudah diberikan satu contoh mencari istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan. Berikutnya ini ada juga tabel distribusi frekuensi untuk frekuensi kumulatifnya. Silakan dicari sesuai dengan contoh penjelasannya yang tadi, dan dicari jumlah frekuensi, banyak kelas interval, serta panjang kelasnya. Nanti untuk file soalnya Pak akan berikan file terpisah.
Jadi nanti kalian bisa lihat lebih seksama lagi. Terus nanti jika ada pertanyaan terkait dengan pengenalan data berkelompok, silahkan kalian tanyakan. Bisa kalian japri atau bisa kalian tanyakan di grup jika ada permasalahan. Udah? Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan operasi atau terkait dengan data berkelompok atau operasi pada data berkelompok yang lainnya. Silakan dicermati dan silakan dipahami. Selamat